selama 1 semester ini, saya belajar banyak tentang motivasi dan psikologi organisasi. Mulai dari memahami apa yang memotivasi diri kita, hingga bagaimana kita bisa menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi apa saja yang sudah saya pelajari dan bagaimana materi-materi tersebut memberikan dampak positif bagi saya. Semoga ini bisa memberi manfaat ya. Pertama-tama, saya belajar tentang motivasi dan motivasi kerja. Ternyata motif itu adalah dorongan yang membuat kita ingin melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi itu adalah kekuatan yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan. Motivasi kerja khususnya sangat penting karena ini mempengaruhi bagaimana kita bekerja, baik secara individu maupun dalam tim. Saya menyadari bahwa memahami alasan ini di balik tindakan kita bisa membantu kita menemukan semangat baru dalam pekerjaan. Selanjutnya, saya belajar tentang berbagai pendekatan motivasi. Ada pendekatan yang fokus pada penghargaan eksternal, seperti gaji atau bonus, dan ada juga yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan batin, seperti rasa pencapaian. Pendekatan ini membantu saya memahami bahwa motivasi bisa datang dari berbagai sumber, dan kita bisa menyesuaikan pendekatan tersebut dengan situasi yang kita hadapi. Misalnya, saya mulai mencari cara untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah mencapai tujuan kecil. Saya juga belajar berbagai teori motivasi, seperti teori Maslow Hierarchy of Need yang mengajarkan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum mengejar pencapaian yang lebih tinggi. Ada juga teori Herzberg yang membedakan antara faktor higien dan motivator. Setelah mempelajari ini, saya jadi lebih memahami bahwa kepuasan kerja itu bukan hanya tentang gaji, tetapi juga tentang tantangan dan pengakuan atas pencapaian kita. Materi selanjutnya yang saya pelajari adalah tentang psikologi organisasi. Saya jadi tahu bahwa psikologi organisasi itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana individu berinteraksi dalam suatu organisasi dan bagaimana budaya organisasi terbentuk. Dengan memahaminya, saya bisa bekerja sama dengan tim lebih baik, menghargai perbedaan, dan mengatasi konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Saya juga belajar tentang kompleksitas manusia dan bagaimana ini mempengaruhi motivasi. Setiap orang punya kebutuhan dan dorongan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saya sadar bahwa tidak semua orang termotivasi oleh hal yang sama. Jadi, penting untuk memahami orang lain di sekitar kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Menyadari kompleksitas ini membantu saya lebih sabar dalam menghadapi perbedaan dan menemukan cara yang lebih baik untuk berkolaborasi. Lalu, saya mempelajari tentang riset motivasi, model dan bagaimana menyusunnya. Riset ini memberi saya wawasan tentang bagaimana kita bisa memahami dan mengukur motivasi. Saya mulai berpikir lebih analitis dan kritis dalam melihat apa yang memotivasi diri saya dan orang lain. Ini membantu saya membuat keputusan yang lebih tepat, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Lalu terakhir saya belajar tentang penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Saya sadar bahwa motivasi itu bukan hanya masalah individu, tetapi juga bagaimana sebuah organisasi bisa menciptakan lingkungan yang mendukung untuk semua anggotanya. Misalnya, saya mulai menerapkan teknik-teknik motivasi untuk menjaga semangat tim kerja di tempat saya. Saya juga belajar bagaimana pentingnya memberi tantangan dan penghargaan untuk meningkatkan produktivitas tim. Jadi, bagaimana semua ini diterapkan dalam kehidupan saya? Saya mulai lebih paham tentang cara memotivasi diri sendiri dan orang lain. Saya lebih bisa mengelola pekerjaan dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Tahu kapan saya butuh tantangan dan kapan saya butuh istirahat. Dampaknya, saya jadi lebih produktif, lebih sabar, dan lebih bisa bekerja dengan tim. Saya juga merasa lebih termotivasi dalam mengejar tujuan pribadi dan profesional.
Apa yang saya pelajari selama 1 semester ini benar-benar membuka mata saya tentang betapa pentingnya motivasi dalam kehidupan kita. Jadi buat teman-teman yang sedang merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa motivasi itu bisa datang dari banyak hal, dari dalam diri kita sendiri, dari pekerjaan yang kita lakukan, atau bahkan hubungan kita dengan orang lain. Temukan apa yang memotivasi kalian dan terus bergerak maju, meskipun langkahnya kecil. Setiap langkah itu penting. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan memberi semangat. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencari motivasi di setiap langkah kehidupan. Sampai jumpa.